Shalom everyone, welcome to Devotion from Nation. This morning, pagi hari ini saya senang sekali bisa menjumpai Anda semua dalam Devotion from Nation. Saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama pagi hari ini dalam renungan singkat sebelum kita memulai hari-hari kita bersama-sama dengan Kristus. Dan mari kita mulai dengan sebuah devotion daripada Tuhan. Pagi hari ini saya mau share mengenai Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dan ini adalah menjadi doa daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan saya juga berdoa supaya ini menjadi doa saya kepada setiap Anda semua yang ada di Asia maupun di Amerika, supaya kita continuous growing, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dikatakan seperti ini, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara, ini yang menjadi doa daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose maksud saya. Dan Paulus berdoa supaya mereka menerima segala hikmat pengertian yang benar supaya bisa mengetahui kehendak Tuhan. Dan Rasul Paulus juga berdoa kepada jemaat Kolose supaya mereka mengalami pertumbuhan. Pagi hari ini dalam Devotion from Nation, saya mau mengajak Anda untuk kita belajar. Itu sebabnya pagi hari ini saya mengambil renungan devotion pagi hari ini dengan judul Continuous Grow. Saudara, kita perlu bertumbuh, gak peduli situasi sesulit apapun. Kita nggak bisa menjadikan pandemi sebagai sebuah alasan sehingga kita tidak mengalami pertumbuhan. As a leader, as a pastor, as a businessman atau apapun kita harus terus continuous grow. Kita harus terus bertumbuh dalam semua aspek dalam hidup kita. Karena ini yang Tuhan ingini, ini juga yang diingini oleh rasul-rasul sebelum kita. Bahkan dia berdoa kepada murid-muridnya dan kepada jemaat yang mereka layani supaya mereka mengalami pengertian, memperoleh pengertian yang benar, memperoleh hikmat, supaya mereka bisa mengalami pertumbuhan, pengenalan akan Allah yang sempurna. Saya percaya dalam kehidupan kita, ayo kita mulai manage our daily routine. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa memanage hal-hal yang rutinitas yang kita lakukan, mulai dari wake up, bangun pagi, lalu kita berdoa, baca firman atau apapun, saudara. Karena saya percaya tidak ada alasan apapun yang membuat Anda stop untuk bertumbuh. Tapi kita harus terus bertumbuh, gak peduli situasi yang sukar, gak peduli di tengah-tengah masa pandemik. Tapi saya percaya ada pesan Tuhan yang sangat penting yang harus Anda perhatikan, bahwa kita harus tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Nah saudara, as a leader saya percaya we must upgrade all things in our leadership, saudara. Baik itu upgrade our spiritual, of course yang pertama sebagai pastor, leader, sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita harus terus upgrade spiritual kita. Mulai dari doa kita pribadi dengan Tuhan, firman dan semuanya. Tapi kita juga jangan lupa, yang di-upgrade is not just only spiritual, tapi upgrade our skill, our leadership, all things, semua area dalam kehidupan kita. Kita jangan biarkan stuck, tapi kita harus terus membuat itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Pagi hari ini renungan singkat ada beberapa hal penting yang saya mau supaya Anda dan saya perhatikan. Yang pertama, saya percaya bahwa God never give the big responsibility unless you have more to responsibility. Tuhan tidak akan pernah mempercayakan kehidupan Anda sebuah tanggung jawab yang sangat besar, sebuah pekerjaan, sebuah kemuliaan, anointing atau apapun yang lebih besar, unless sampai kita benar-benar melakukan sebuah tanggung jawab yang kecil terlebih dahulu. Anda bisa perhatikan bagaimana banyak sekali ilustrasi di firman Tuhan mengatakan kalau kita setia perkara kecil, maka Allah akan memberikan kita perkara yang lebih besar. Itu sebabnya as a leader saya mengajak Anda, I challenge you, come on, manage daily routine effectively dalam kehidupan Anda. Mulai stop low impact habits, tapi saudara mulai start high impact habits dalam kehidupan saudara. Ayo mulai kebiasaan-kebiasaan yang jelek, kebiasaan-kebiasaan yang gak membangun, yang membuat Anda stop untuk bertumbuh,
mulai tinggalkan, lalu mulai start high routine impact daily, saudara mulai daily rutin yang secara efektif dilakukan. Lalu as a leader Anda mulai start high impact habit, saudara. Bagaimana Anda dan saya mulai untuk meng-set hal-hal yang akan mendatangkan pertumbuhan dalam kehidupan Anda, saudara. Ini hal yang pertama yang harus Anda ngerti, bahwa sekali lagi saya katakan, God never give the big responsibility unless you have more to responsibility. Ini hal yang penting yang harus Anda pahami, bahwa Dia nggak akan pernah kasih tanggung jawab yang lebih besar unless kita melakukan dulu tanggung jawab dan pekerjaan yang kecil yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, Anda harus ngerti bahwa faithfulness is not just stay in the one place atau one position atau responsibility. Seringkali kita salah pemikiran bahwa kita berkata bahwa kita setia, sekalipun di masa pandemi kita setia kok, kita tetap baca firman, kita tetap melayani, kita tetap melakukan semua kegiatan-kegiatan rohani, ibadah dan semuanya. Tapi saya percaya bahwa faithfulness itu tidak bicara mengenai stay in the one place, one position, one responsibility. Justru di masa-masa pandemi ini, saya percaya kita mesti reset bottom semua kehidupan kita. Jadi orang yang lebih kreatif, jadi orang yang lebih excited, jadi orang yang lebih bersemangat lagi, dan mengerjakan semuanya dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan saya percaya itulah faithfulness, saudara. Ketika Anda tidak stay in the one place, saudara, one position, one responsibility. Justru di tengah-tengah pandemi ini, ayo come on, saudara, Anda berdoa supaya Tuhan memberikan Anda hikmat, memberikan Anda hikmat wisdom ini supaya Anda bisa melakukan lebih banyak responsibility, Anda bisa mengembangkan banyak hal, dan Anda bisa melayani Tuhan lebih daripada masa-masa sebelumnya. Karena itulah responsibility kita, itu tanggung jawab kita. Kalau kita setia, artinya kita tidak stay in the one place. Saudara, nggak peduli situasi pandemik sesulit apapun. Saya tahu dulu tidak banyak orang melakukan recording di YouTube atau apapun, berkhotbah online, Zoom dan semuanya. Tapi hari-hari mau nggak mau kita dipaksa, saudara, oleh karena pandemi ini kita menjadi lebih kreatif. Saya menemukan ada banyak sekali orang-orang akhirnya khotbah di YouTube, khotbah di media dan semuanya, yang tadinya mungkin nggak pernah kita dengar sebanyak sekarang di masa pandemi. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan mau kita continuous grow, kita akan terus bertumbuh, tidak stay in the one place. Ini hal kedua yang mau saya sampaikan. Sekali lagi, faithfulness is multiplication in every way. Saudara, multiplikasi dalam semua area dalam kehidupan kita. This is the time untuk upgrade your spiritual, upgrade yourself, upgrade your skill, upgrade every area in your life. Karena saya percaya faithfulness is multiplication in every way dalam kehidupan Anda. Sekali lagi, saudara, mari kita belajar sama-sama untuk tidak stop, tidak cuma stuck di satu posisi, satu tempat, tapi kita terus bertumbuh. Sekali lagi, saudara, one of the key for grow is change, saudara. Salah satu kunci untuk kita bertumbuh adalah berubah. Yuk, beberapa waktu lalu waktu doa Tuhan ngajari kita untuk berkata, Tuhan kasih aku kesempatan untuk berubah. Dan saya percaya perubahan akan mendatangkan pertumbuhan dalam kehidupan saudara. Jadi saudara, saya percaya one of the key untuk kita mengalami pertumbuhan is change, saudara. Ada seseorang yang menulis dan berkata, if we don't change, we don't grow. If we don't grow, sebenarnya we are not really living, saudara. Kita tidak benar-benar mengalami kehidupan. Ketika kita stop, maka kita tidak berubah, maka kita akan stop bertumbuh. Dan ketika kita stop bertumbuh, artinya kita sebenarnya nggak hidup, saudara. Tidak lagi mengalami hidup atau kehidupan, tapi kita mengalami kematian. We need to change. Ayo change our mindset, change our talk, and change our habit, tentunya yang paling pertama, saudara. Jadi ini yang sangat penting yang saya mau sampaikan buat Anda, bahwa ayo change our mindset, change our talk, and change our habit yang pertama, saudara. Yang paling penting, mengubah semua kebiasaan kita. Dan percayalah, sekali lagi saya katakan, ini yang menjadi doa Paulus, ini yang menjadi doa para hamba Tuhan kepada semua jemaat, semua keluarganya, dan ini juga menjadi doa saya kepada Anda semua dimanapun Anda berada yang menyaksikan Devotion from Nation. Saya berdoa supaya Allah memberikan Anda hikmat, supaya Anda bisa mengenal Allah dengan benar dan mengalami pertumbuhan, tidak stuck,
tapi tetap bertumbuh. Apapun yang terjadi, situasi sulit apapun termasuk pandemi ini tidak akan menghalangi kita untuk bertumbuh. Sekali lagi, change our mindset, change our thought, and change our habit. And saya percaya Tuhan akan memberikan pertumbuhan dalam kehidupan Anda. God bless you. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Dalam renungan singkat Devotion from Nation, kami berdoa, biarlah kami terus bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami tidak stuck di satu titik sekalipun masa pandemik, tapi kami berdoa kami akan terus bertumbuh karena Tuhan menginginkan supaya kehidupan kami terus bertumbuh dalam Engkau. Berkati setiap umat-Mu. I bless them, Lord, in Asia, in Amerika, dimanapun mereka berada. Bless them dan bawa mereka mengalami pertumbuhan in spiritual, in everything, in every area in their life, oh God. In the name of Jesus. Amen, amen. God bless you. Thank you so much and have a great day with Jesus this morning. And see you next devotion. God bless you.